Ini adalah salah satu sawit ya yang mati pucuknya, bisa kita cabut. Ini putus ini disebabkan oleh sejenis apa ya, kumbang ya, bisa dikatakan kumbang. Kalau di daerah kita sini menyebutnya wawung. Dia akan membuat lubang di bagian batang sawit. Biasanya pasti ada lubang, oke. Nah, ini dia, ini adalah lubang ya. Nah, berhubung ini sudah kemungkinan udah lama kumbang tersebut membuat lubang di sini, entah atau memakan bagian dalam dari pucuk sawit ini. Kemudian ya udah pergi, dan ini sawit akan mati, bagian pucuknya akan mati, putus seperti ini ya. Oke, dan pertumbuhan sawit pasti dan tentunya akan terhambat. Apakah ini menyebabkan sawit mati? Sebagian besar sawit yang telah diputuskan pucuk mudanya oleh wawung ini atau oleh kumbang ini, dia akan tumbuh kembali, dia akan muncul tunas. Bisa dia dari atas ini ya, dari atas ini muncul nanti tunas, atau juga nanti muncul tunas dari sini ya. Bukan tunas sih, dia daun muda yang akan tumbuh kembali, bisa dari sini atau juga bisa dari sini. Kalau dia dari sini ya pertumbuhannya kayak normal ya, seperti normal sedia kala. Tetapi kalau dari sini memang tampak awal kita kurang nyaman melihatnya. Nanti saya kasih tunjuk ya salah satu contoh yang muncul tunas dari lubang seperti ini ya. Ya, nantinya pasti dia akan tumbuh juga, tapi dia akan terhambat perkembangannya, pertumbuhannya akan terhambat. Oke, lalu apa sih solusinya untuk pencegahan ya? Untuk pencegahan ini saya hanya menaburkan sejenis racun ya di pucuk-pucuk sawit ini. Jadi pucuk-pucuk sawit kita kasih racun sejenis racun furadan ya, racun furadan. Ada juga yang merek lain, saya lupa mereknya, bisa juga dengan furadan. Ditaburkan di bagian pucuk sini, kita tabur ya, kita kasih. Walaupun sawit yang belum terkena hama kumbang tersebut, kita tabur secara rata. Apakah efektif? Terkait efektif atau enggaknya, paling tidak kita mengurangi populasi. Kita mengurangi populasi dari kumbang tersebut, dari hama kumbang tersebut. Karena ini juga salah satu yang mati juga ya, putus juga, bagian pucuknya juga putus. Jadi dengan racun tersebut kita bisa mengurangi populasi dari kumbang tersebut. Karena saya sudah membuktikan, ada beberapa saya temukan ya kumbang yang mati di batang sawit ya. Sawit tersebut sudah saya aplikasikan sejenis racun ini ya. Jadi ternyata lumayan efektif ya. Mungkin teman-teman yang bermasalah, ada kendala juga dengan hama tersebut, bisa dilakukan dengan pemberian racun seperti ini ya. Banyak sekali ya. Nah, kalau ini teman-teman bisa juga dikarenakan oleh tikus ya. Ini seperti ini. Tikus dia akan memakan bagian pelepah sawit. Pelepah sawit yang bagian pangkal akan ia makan, ya itu tadi jenis hama penggerak ya, tikus seperti ini ya. Tuh, saya zoom ya. Nah, ini tidak menyebabkan sawit mati ya, tentu akan menghambat pertumbuhan si sawit ini. Nah, oke teman-teman, ini yang saya bilang tadi, ini salah satu sawit yang bertunas melalui lubang ya, lubang yang telah dibuat oleh kumbang tadi. Ini seperti ini ya.
sangat jelek sekali ya tampaknya, sangat jelek sekali. Tetapi ini nanti kalau kita biarkan, kita rawat, dia akan tumbuh secara normal juga. Memang untuk di awal seperti ini ya, sangat tidak enak dilihat. Oke, teman-teman, itu saja ya sharing terkait perkebunan sawit. Ini sawit ini baru berumur sekitar 5 bulan. Oke teman-teman, terima kasih sudah menyimak dan menonton. Semoga kita semua bisa menjadi petani-petani sukses, petani-petani yang punya ilmu ya, bukan hanya menanam, tetapi kita harus punya ilmu, mempelajari solusinya apa terkait hama-hama yang ada di perkebunan kita. Terima kasih teman-teman. Salam petani sawit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.